Haleluya. Engkau selalu menjagaku. Engkau mengenyangkanku. Tidak kau biarkan sehelai di rambutku jatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih Tuhan. Penjagaanmu sempurna. Kuasa-Mu dahsyat. Kasih-Mu luar biasa. Kami diampuni, kami ditolong, kami diberkati, kami disertai, dan kami dimampukan melewati segala sesuatunya. Khususnya di masa-masa sukar seperti pandemi hari ini, kami dapat berkata, aku lebih daripada orang yang menang karena Kristus yang mengasihi aku. Karena dengan bangga hari ini kami nyatakan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami perlu firman dalam hidup kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada saat hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, bukan sekedar ibadah lawatan Allah di rumah kami masing-masing biasa yang kami hadiri, kami ikuti dari rumah kami masing-masing. Tapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau selama masih berdiri, silahkan duduk. Tuhan memberkati saudara sekalian. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 1 tahun lebih kita sudah bersama-sama. Dan semakin saya nggak merasa ada jarak saudara-saudara. Saya semakin merasa nggak ada perbedaan. Mau di gereja, di rumah saudara masing-masing, saya tetap merasa begitu dekat dengan saudara. Dan saya tahu ini semua karena kita yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang hadir di mana-mana. Dia bukan hanya Tuhan yang dari sorga melihat apa yang sedang terjadi, tapi Dia hadir di gereja ini, Dia hadir di rumah saudara, Dia hadir sehingga kuasanya mengikat kita dalam kemuliaan yang sempurna. Haleluya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya betul, bukan hanya puji-pujian yang membawa kita dalam hadirat Tuhan, tapi firman akan menyempurnakan rencana Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala, tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ialah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masuk pada pembahasan kita terakhir. Karena saya sudah sampaikan buat saudara jauh-jauh hari, saya hanya akan membahas 12 minggu berturut-turut. Beda seperti biasa. Seperti biasanya saya bahas 33, tetapi ini saya bahas hanya 12 minggu. Pembahasan tentang mengapa orang benar, mengapa orang pilihan bisa gagal, mengapa orang pilihan bisa jatuh, mengapa orang benar bisa jatuh. Ya kan, 12 minggu berturut-turut. Saya harap saudara betul-betul grab the message of God dan saudara finishing strong. Saudara bertahan sampai kesudahannya. Saudara menjadi orang-orang yang setia. Betul Tuhan sudah memilih dan memanggil kita. Dan betul ada tantangan dan pergumulan. Tetapi Dia jamin bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Jadi penjagaan Tuhannya sempurna, tetapi kitanya juga punya tanggung jawab untuk berbuat sesuatu. Dan saya harap saudara bisa
grab the message of God, dan akhirnya sudah bertahan sampai kesudahan, finishing strong. Karena Paulus ingatkan, jangan kita mulai dengan roh, lalu mengakhirinya dengan daging. Kita sudah mulai dengan roh, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, dan kita akan melihat kuasa kemuliaan yang dinyatakan. Yang saja katakan amin. Iya dong, amin dong. Kan saya udah bilang, kita interaktif saudara-saudara. Ayo sama-sama bilang amin. Yes. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah minggu ini, ya kan, mulai besok kita ada ibadah setiap malam. Puncaknya adalah Jumat Agung. Karena Jumat Agung jadi dari hari Kamisnya kita akan merayakan malam Getsemani. Lalu kemudian Jumatnya kita Jumat Agung. Dan Jumat Agung ibadah seperti hari Minggu. Tapi kita akan menerima tubuh dan darah Kristus secara khusus di Jumat Agung ini. Lalu kemudian hari Sabtunya, wow, kita ada acara spesial. Karena itu HUT gereja kita. Sekaligus ucapan syukur kita buat kematian dan kebangkitan Kristus. Dan hari Minggunya kita bersorak bahagia yang saya sebut Minggu Kemenangan Paskah. Minggu Kemenangan Kebangkitan Kristus. Jadi dari hari Senin kita ada ibadah, hari Selasa kita ada ibadah, hari Rabu kita ada ibadah. Ya kan? Masing-masing dari tim kategorial akan melayani. Lalu kemudian hari Kamis saya melayani. Karena itu bersamaan dengan malam Getsemani. Saat dimana 2000 tahun yang lalu Yesus bergumul di Getsemani. Lalu kemudian hari Jumatnya, oh itu penting saudara-saudara. Karena itu Jumat Agung saudara-saudara. Yesus mati buat kita dan kayu salib darahnya tertumpah. Karena itu kita merayakannya dengan menerima perjamuan suci saudara-saudara. Hari Sabtunya itu pesta syukur sukacita kita untuk Uhud gereja yang ke-14. Tapi sekaligus kita juga bersyukur buat kematian dan kebangkitan Kristus. Dan hari Minggunya adalah Minggu sorak-sorai kemenangan Paskah. Karena Yesus sudah bangkit saudara-saudara. Karena itu saya menyebutnya Pekan Suci Paskah dan HUT gereja yang ke-14. Jadi pastikan mulai besok siapkan diri saudara, setiap malam kita ada ibadah dan menerima lawatan Tuhan. Lalu kemudian setelah Minggu Paskah kita mulai serial khotbah yang baru saudara-saudara. Karena saya mulai dengan 33 tugas gereja di akhir zaman. Wow, ini adalah pembahasan yang sangat menarik. Sehingga kita bukan hanya melihat berkat yang disediakan buat kita, tapi kita juga menyadari tugas tanggung jawab kita sebagai the church, sebagai gereja Tuhan. Karena Alkitab ingatkan kita bahwa the church is us. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Berarti kita adalah gereja. Apa itu gereja? Orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk dalam terang yang ajaib, untuk memberitakan keselamatan di dalam Dia. Yang setuju katakan yes, saya siap. Amin. Buka Alkitab kita sama-sama. Ini pembahasan terakhir kita, ya kan? Pembahasan terakhir kita tentang mengapa orang benar atau mengapa orang pilihan bisa gagal. Dan di bagian terakhir ini saya menyimpulkan mengapa orang pilihan, mengapa orang benar bisa gagal, karena kita suam-suam kuku. Iya kan? Kita suam-suam, iya kan? Kalau orang Manado bilang lau-lau saudara-saudara, ya kan? Saya juga nggak tahu kenapa namanya Laodikia. Mungkin dari lau-lau itu saudara-saudara. Tidak dingin, tidak panas, lau-lau kata orang Manado bilang, ya kan? Orang Indonesia bilang suam-suam. Nah ini yang kita bahas bersama. Buka Alkitab kita. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Kepada jemaat di Laodikia, tuh kan Laodikia lau-lau saudara-saudara, ya kan? Nggak tahu Alkitabnya menuruti orang Manado atau orang Manadonya ikuti Alkitab saudara-saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kenapa dikatakan Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah? Karena Kejadian 1 ayat 1 bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Wahyu menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Karena Dia ada dari awal ciptaan dunia ini. Permulaan dari segala ciptaan. Amin. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh kenapa orang Kristen menjadikan manusia sebagai Tuhan, orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Paulus melantik Dia sebagai Tuhan? No, karena ayat ini sudah menjelaskan dari awalnya. Iya kan?
Sudah bisa lihat di sini, iya kan? Aha. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Apa yang Yesus katakan kepada jemaat Tuhan di Laodikia? Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi mereka bekerja, tapi suam-suam. Tidak dingin, tidak panas. Lihat selanjutnya, klik. Jadi karena engkau suam-suam kuku, karena engkau lau-lau, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan kau dari mulutku. Wow. Mereka tidak menyembah berhala. Mereka tidak berzina. Mereka bukan perampok, mereka bukan penjudi. Mereka ada dalam pelayanan. Makanya Alkitab bilang kepada yang diberi banyak, dituntut banyak. Mereka ada dalam pelayanan. Persoalan mereka suam-suam. Tapi Alkitab jelas bilang kalau kamu tidak dingin, kamu tidak panas, aku akan memuntahkan kau. Nah kita nggak mau menjadi orang percaya yang dimuntahkan Tuhan, ayat 17. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Jadi di sini kita bisa lihat. Kenapa Tuhan melihat mereka suam-suam? Karena mereka hanya melayani dengan kebanggaan diri. Mereka melayani hanya dengan mengandalkan kekuatan. Mereka melayani tapi tidak membiarkan roh kesombongan pergi dalam hidup mereka. Tapi mereka berkata kami kaya, kami telah memperkayakan diri. Jadi segala sesuatu berdasarkan kekuatan, kemampuan, kesanggupan sendiri. Bukan sebagai bagian dari anugerah Allah. Kita lihat selanjutnya. Maka aku menasihatkan kau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar kau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara bisa lihat ya. Bahwa selama ini mereka membanggakan diri. Selama ini mereka mengandalkan kekuatan. Mereka mengandalkan strategi, kelihayan. Betul mereka berhasil. Tetapi Tuhan bilang aku akan memuntahkan kau karena engkau tidak dingin ataupun panas. Lihat selanjutnya. Tegas Alkitab bilang. Barang siapa yang kukasihi, ia kuberkati dan kutuntun pada mujizat. Ada banyak orang berkata, oh saya dikasih Tuhan, buktinya saya terima mujizat. No. Alkitab tidak bilang barang siapa yang kukasihi, ia kuberikan mujizat dan kuberkati. No. Ayat ini bilang apa? Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Yeah. Kalau hari ini kau sedang dihajar dan ditegur Tuhan, gak usah minder. Kalau kau sedang menghadapi masa-masa yang sukar, gak usah malu. Waduh, pendeta saya malu ke gereja, pendeta saya malu ketemu orang Kristen. Karena orang Kristen kadang-kala gampang betul menghakimi orang. Kalau saya sedang lagi ada masalah, saya suka diomongin orang. Kelihatannya Tuhan sedang hajar dia, Tuhan sedang pukul dia. Hidupnya banyak gak benernya sih. Biarkan. Orang mungkin ngomongin saudara, orang mungkin fitnah saudara, orang mulai menghakimi saudara. Tetapi Alkitab bilang barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Tugas kita relakan diri bertobat. Karena waktu kita bertobat, kita kagum apa yang Tuhan bisa kerjakan buat hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Yes. Selanjutnya saya pelajari. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Meskipun aku akan memuntahkan, tapi kalau aku berdiri di muka pintu dan mengetok, kalau aku memanggil engkau dan engkau berbalik, kalau aku memilih engkau dan engkau sadar, maka aku akan masuk bersama-sama dengan engkau, makan bersama-sama dengan engkau. Yang setuju katakan amin.
Makanya saya percaya, bukan kondisi hari ini yang menentukan, tapi sikap kita terhadap firman Tuhan. Mungkin hari ini kau sedang dihajar Tuhan. Mungkin hari ini kau sedang menghadapi badai. Mungkin kau sedang ditegur Tuhan. Tetapi engkau punya respons yang benar, engkau punya respon yang sukacita, engkau punya respon yang bertanggung jawab, engkau punya respons yang membukakan pintu, maka Yesus akan masuk dan makan bersama-sama dengan engkau. Amin. Jadi siapa itu orang yang diberkati? Orang yang diberkati adalah orang yang ketika ditegur Tuhan tidak mengeraskan hati. Siapa orang yang diberkati? Orang yang ketika dihajar Tuhan tidak melawan, tidak memberontak, tapi berserah dan berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Yang setuju sama saya katakan amin. Dunia makin gak jelas. Dunia makin begitu banyak hoax. Dan orang sekarang menyebut nama Tuhan sambil menebar hoax. Kalau orang gak punya kepekaan roh, gampang sekali tertipu. Karena orang sekarang buat saya bukan hanya jahat tapi keji. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, kenapa kau pakai istilah itu pendeta? Orang jahat itu ketemu Tuhan dan sadar dan bertobat. Tapi orang keji, dia menerima firman, dia pakai Alkitab. Untuk apa? Memutarbalikkan fakta. Dan itu yang terjadi di akhir zaman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi buat kita, Alkitab bilang, barang siapa yang kuasihi, aku hajar, aku tegur. Relakan dirimu dan bertobatlah. Dan dia memberi kesempatan buat kita. Waktu kita berbalik, maka anugerahnya tersedia buat kita. Berarti siapa itu orang yang diberkati? Yang ketika ditegur Tuhan, dia berbalik. Ketika dihajar Tuhan, dia berserah. Dan ketika Tuhan mengetok pintu hatinya, dia membukakan pintu. Dia siap diatur hidupnya oleh Tuhan. Sehingga kita berkata, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya saya pelajari. Pada dasarnya, menjalani pilihan dan panggilan Tuhan itu asik dan menggairahkan. Saya ulangi sekali lagi. Pada dasarnya, menjalani pilihan dan panggilan Tuhan itu asik dan menggairahkan. Alkitab bilang apa? Pikul aku yang kupasang, sebab beban yang kuberikan kepadamu ringan. Jadi kalau dunia ini bilang, aduh pikul salib itu berat, ikut Tuhan itu berat, something is wrong. I'm afraid. Kenapa engkau bilang berat? Karena engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kenapa engkau bilang berat? Karena engkau tidak mau melepaskan kedaginganmu. Kenapa engkau bilang berat? Karena engkau hanya mengandalkan logika. Tapi kalau kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, kalau kita mengandalkan hikmat Tuhan, kalau kita berjalan dalam tuntunan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan ilahi buat kita. Karena Alkitab sudah bilang, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di tengah-tengah kita. Hari-hari ini adalah saat yang indah di mana kita mengingat kembali sengsara Kristus. Dan di saat kita mengingat kembali sengsara Kristus, sudah saatnya kita menyadari beban saya ringan. Beban yang saya tanggung tidak ada apa-apanya dibanding kemuliaan Tuhan. Selalu saya bilang. Kalau apa-apa kita bilang, waduh salib yang saya pikul berat, aduh tantangan saya berat, aduh pelayanan yang saya lewati sangat berat. Saya mau beritahu engkau menghina Kristus. Sepertinya engkau sedang berkata, yang kujalani lebih berat daripada apa yang Kristus tanggung, saudaraku. Saya hanya mau ingatkan, yang kita tanggung tidak ada apa-apanya, justru karena Kristus sudah menanggungnya, yang kita tanggung itu ringan. Makanya yang saya percaya, memikul salib,
menjalani pilihan dan panggilan kita itu asik dan menggairahkan. Yang pertama tuntunannya jelas yaitu firman. Yang kedua kekuatannya jelas yaitu Roh Kudus. Yang ketiga penjagaannya sempurna yaitu pasukan malaikat Tuhan yang setuju katakan yes. Ayo, yes. Belum semua, ayo sama-sama yes. Itu dia. Iya. Iya kan? Nah, saya pelajari kenapa asik dan menggairahkan. Yang pertama, jika kita sadar yang memilih dan memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Kenapa jalan kita jadi berat? Pikul salib jadi berat. Menjalani panggilan dan pilihan Tuhan kadangkala mencemaskan buat kita, membingungkan, membuat kepanikan, membuat tekanan dalam hidup kita. Karena kita pikir, oh ya saya harus begini, saya harus begini. No. Yang memilih dan memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Yang pertama, dia tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Yang kedua, kalau dia memberi perintah pada saat yang bersamaan, dia memberi kekuatan. Dan yang ketiga, kalau dia memberikan tantangan yang berat, berarti pada saat yang bersamaan, dia tunggu kita dengan mahkota yang luar biasa. Yang setuju katakan yes. Amin. Yes. Saya berdoa dalam kita mempersiapkan diri merayakan Jumat Agung dan Paskah. Biarlah kita menyadari memikul salib itu asik dan menggairahkan. Biarlah kita sadar menjalani pilihan dan panggilan kita yang penuh tantangan di tengah masa-masa dunia yang sangat berat di akhir zaman ini. Justru asik dan mengasihkan. Dia asik, mengasihkan dan juga menggairahkan. Kenapa? Karena Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak mungkin permalukan kita. Dia tidak mungkin tinggalkan kita. Meskipun di tengah pandemi ini jangan paranoid. Jangan kayaknya hidup sudah jadi tertekan. Jangan kayaknya hidup sudah jadi berubah. Apa-apa ketakutan. Itu kayaknya di mana-mana itu virus. Gitu. Jadi saudara lihat apa kayak lihat virus. Gitu. Virus yang harus takut sama saudara. Protokol kesehatan tetap harus kita jaga. Tapi paranoid itu bodoh saudara-saudara. Masa saudara mau biarkan kebahagiaan rumah tangga saudara hancur hanya karena paranoid saudara? Masa saudara mau biarkan hidup saudara tertekan hanya karena paranoid saudara? Masa saudara mau biarkan hidup saudara jadi budak alkohol, jadi budak cuci tangan, jadi budak dari semuanya? Karena apa? Karena roh setan menyerang saudara dengan ketakutan-ketakutan saudara. Alkitab berkata jika anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Protokol kesehatan tetap harus kita jaga, amin. Tapi paranoid, kawan, gak usah berdebat. Saudara mau tetap paranoid silahkan. Tapi engkau yang menderita, suamimu yang menderita, istrimu yang menderita, anak-anakmu yang menderita, orang di sekitarmu menderita. Kenapa paranoid saudara itu? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kalau pandemi ini mau 1 tahun lagi itu saudara mau kuat dengan hidup seperti itu? Menjalani panggilan dan pilihan Tuhan itu asik dan menggairahkan. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia kok. Dia menjaga kita, dia melindungi kita, dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Dan dia selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, pada dasarnya menjalani pilihan dan panggilan Tuhan itu asik dan menggairahkan. Jika kita mengerti bahwa ada Roh Kudus yang selalu menuntun dan menolong serta memampukan kita. Kalau kita apa-apa hitungnya logika, ya kita jadi budak kehidupan. Bukan hanya anak-anak muda menghadapi bucin. Budak cinta. Iya kan? Ada anak-anak muda bodohnya minta ampun. Jadi bucin saudara. Belum nikah masih pacaran. Waduh, udah gak bisa tidur mikirin dia, gak bisa kerja mikirin dia, apa-apa mikirin dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup ini soal masa depan. Hidup ini bukan hanya menjadi bucin, budak cinta saudara. Kalau itu terus menguasai hidup saudara, ujung-ujungnya mungkin cinta bisa kau dapatkan, tapi hari depanmu gemerlap. Hari depanmu bukan gemerlap, hari depanmu jadi gelap saudara. Iya kan? Kalau hari depanmu gemerlap sih mantap. Tapi hari depanmu jadi gelap saudara. Kenapa? Karena hidupmu hanya mikirin cintamu itu terus menerus. Hari ini sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara. Biarkan Roh Kudus yang menuntun. Sehingga kita gak jadi budak kehidupan. Kita gak jadi budak cinta. Kita gak jadi budak ambisi.
Tapi kita dapat berkata, aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Roh Kristus yang menuntun dan membimbing aku. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, pada dasarnya menjalani pilihan dan panggilan Tuhan sambil memikul salib itu asik dan menggairahkan. Yang pertama, jika kita sadar yang memilih dan memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Yang kedua, jika kita mengerti bahwa ada Roh Kudus yang selalu menuntun, menolong, memampukan, menguatkan kita dan memberi kemampuan ilahi buat kita. Selanjutnya yang ketiga, pada dasarnya menjalani pilihan dan panggilan Tuhan itu asik dan menggairahkan. Jika kita mau selalu taat pada aturan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak aneh-aneh serta macam-macam. Kadang-kala yang bikin hidup ini susah adalah sikap aneh-anehnya kita. Sikap macam-macamnya kita. Istri tunduk pada suami, dia gak tunduk. Dia kepala batu mau menang sendiri. Suami harus mengasihi istri, dia melukai istrinya. Dia berlaku kasar terhadap istrinya. Orang tua jangan membangkitkan sakit hati dari anak-anaknya. Dia buat sakit hati anak-anaknya. Terus dia kritik anaknya. Terus dia cari kekurangan kesalahan pada anak-anaknya. Saudara, the Bible is a roadmap. Ada banyak orang mengaku diri Kristen tapi gak hidup sesuai dengan Alkitab. Iya kan? Sama seperti saudara buka Google Map. Google Map akan menjelaskan bahwa saudara macetnya ada di mana. Tikungannya ada di mana. Tapi saudara mau sok tahu. Google Map bilang begini, saudara bilang enggak, ke kanan aja. Enggak, ini aja lah. Ini aja lah. Iya kan? Karena saudara gak mau baca Google Map-nya. Begitupun firman Tuhan. Firman Tuhan ada untuk membuat segala sesuatunya lebih mudah, menyenangkan dan lebih dahsyat dan asik. Tidak ada hidup yang lebih asik daripada berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Alkitab bilang kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati, kamu tidak turun tapi naik. Tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Yang saja katakan Yesus dahsyat. Amin. Selanjutnya saya pelajari, klik. Pada dasarnya menjalani pilihan dan panggilan Tuhan itu asik dan menggairahkan. Klik. Jika kita tetap rendah hati dengan menjalani seluruh pilihan dan panggilan kita dengan hati hamba, itu. That is the most important key. Itu adalah kunci yang paling penting. Menjadi asik perjalanan kita. Menjadi asik meskipun kita pikul salib, menjadi asik tantangan-tantangan yang harus kita lewati jika kita menjaga hati hamba di hadapan Tuhan. Tapi kadangkala kita terlalu sombong. Kadangkala we think we are the boss. Sarah Mesah Abednego mengerti betul dia hanya hamba. Dia bilang kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. Dengan lain kata, kami kan hanya hamba. Jadi dia gak pusing. Petrus dan Yohanes bilang apa waktu dia disuruh berhenti mengajar demi nama Yesus? Dia bilang silahkan Tuhan putuskan sendiri. Haruskah kami lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah? Tapi dengan tegar dia berkata, kami tidak akan berhenti mengajar demi nama itu. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh manusia selamat. Kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Orang kalau rendah hati dan menyadari hatinya hamba, maka akan pusing. Pokoknya taat aja. Pokoknya setia aja. Tapi kadang-kala kenapa kita gak bisa taat, kenapa kita gak bisa setia? Karena kita sibuk dengan harga diri. Terus muka saya nanti mau taruh di mana pendeta? Ini kan ngomongnya begini, loh kita hanya hamba kok. Direndahkan bagaimanapun wanita Samaria itu berkata. Waktu Yesus bilang tidak patut mengambil roti yang disediakan di meja buat anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Dia bilang naik kurie dalam bahasa Yunani. Benar Tuhan. Tetapi bukankah anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya? Orang kalau hatinya hamba, apa yang terjadi dalam hidupnya dia hanya selalu bilang, benar Tuhan, Engkau tidak pernah salah. Tapi kalau Kau menyediakan sesuatu bagiku seberat apapun, pasti ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bersama-samanya. Yang saja katakan amin. Yes, haleluya. Klik. Selanjutnya saya pelajari.
Orang yang menyadari bahwa pilihan Tuhan itu asik dan menggairahkan, jelas dia tidak mungkin suam-suam. Dia tidak mungkin menjadi orang yang mengandalkan logikanya, mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi orang yang menyadari bahwa pilihan Tuhan itu asik dan menggairahkan, dia akan dingin atau dia panas. Dan ada 3 hal yang saya mengerti tentang itu. Yang pertama, dingin atau panas, lambang kejelasan sikap. Dia bukan seorang yang bimbang. Dia bukan seorang yang ragu-ragu. Mau melayani Tuhan, tapi juga gak mau melepaskan dunia. Wah, gak bisa, saudara. Itu yang saya sebut gaya monyet. Monyet kalau dilempar pisang, dia tangkap. Lempar pisang, dia tangkap. Lempar pisang, dia tangkap. Nah, kalau semuanya sudah habis, dia lihat temannya, dia ambil, saudara. Dan kalau kita kasih kacang di dalam sebuah toples, sementara di tangannya masih ada pisang, dia tidak mau lepaskan pisang itu. Dia masuk sama pisangnya ke dalam toples itu. Dan ujung-ujung dia terjebak dan gak bisa bawa keluar. Itulah yang saya sebut gaya monyet. Kita mau iring Tuhan. Tetapi budaya kita onani dan masturbasi tetap kita mau pegang. Kita iring Tuhan. Tapi kita tetap hidup berzina. Kita iring Tuhan tapi tetap mau ngomongin orang. Tanpa kita lepaskan yang ada di tangan kita, kita gak akan pernah merasakan Tuhan melepaskan apa yang dalam tangannya. Jadi dingin atau panas itu menunjukkan atau menggambarkan kejelasan sikap. Alkitab dengan tegas bilang, melalui hambanya yang bernama Joshua, pilih kepada siapa kau mau beribadah. Hidup Kristen bukan hidup yang bimbang. Hidup Kristen adalah hidup yang punya kejelasan sikap. Karena kita tidak pernah bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Alkitab berkata, kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semua yang ditambahkan dalam hidup kita. Kita gak bisa mencintai Kristus pada saat yang bersamaan mencintai dunia, tidak bisa. Kita harus punya sikap yang jelas. Apakah saya bertobat 100%? Dan tidak main-main lagi dalam hidup ini bersama dengan Kristus. Yang sejak katakan saya siap. Amin. Yang kedua, apa artinya dingin atau panas? Orang yang menyadari bahwa pilihan Tuhan itu asik dan menggairahkan itu jelas. Akan dingin atau panas. Dingin atau panas itu mencegah pembusukan. Makanan supaya tidak cepat basi, either ditaruh di freezer atau either dipanasin. Tanpa kita sadari. Kita mulai hidup dalam pembusukan. Orang ngomongin kita, wah kita mau bales. Kita lihat orang lebih kaya dari kita lihat orang lebih sukses dari kita, orang maju, kita juga mau saingan. Kita busuk, saudara. Alkitab bilang, kamu harus dingin atau panas. Artinya jangan tertipu dengan suam-suam. Karena suam-suam dapat menyeret kita pada kebusukan. Dingin atau panas. Itu lambang kepastian kita. Untuk selalu murni. Untuk selalu segar. Untuk selalu bermanfaat. Amin. Yang ketiga. Asik. Saya mau saudara betul-betul ngerti tentang apa artinya tidak dingin atau tidak panas. Karena Tuhan mau kita dingin atau panas. Karena dingin atau panas lambang kejelasan sikap. Dingin atau panas mencegah pembusukan. Dan yang ketiga, dingin atau panas menggambarkan kemantapan. Wow, tekad yang mantap. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Alkitab berkata segala yang bukan berasal dari iman itu bersalah di hadapan Tuhan. Alkitab bilang, kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Pilih kepada siapa engkau mau beribadah. Saudara,
Ayub ketika kehilangan segala-galanya, dia mantap. Dia bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Beda sama istrinya yang berkata, kutuki Allah dan matilah. Ah, itu dia. Banyak orang tidak mantap dalam imannya. Dia beriman, tapi itu yang saya bilang, beriman tapi. Ya saya sih percaya tapi enggak mantap, saudara. Mantap itu berkata seperti Yusuf. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Mantap itu berkata seperti Paulus. Aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Mantap itu berbicara seperti Daud yang berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Tuhan sendiri yang akan menginjak para lawan kita yang sejak katakan amin. Sama-sama bilang sikap saya harus jelas. Sama-sama bilang saya harus mencegah pembusukan. Sama-sama bilang sama saya langkah dan iman saya harus mantap. Yes. Yang terakhir. Karena itu kita jangan sampai suam-suam kuku. Oh itu pesan firman Tuhan keras. Karena itu Alkitab bilang barang siapa yang kukasihi, kuajar dan kutegur. Tapi Alkitab bilang kalau kamu tidak dingin tapi panas, kamu tidak dingin tapi juga tidak panas, aku akan memuntahkan engkau. Saya mencintai setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya layani melalui ibadah online ini. Baik saudara yang memang tertanam di Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, atau mungkin saudara sebetulnya dari gereja lain yang mungkin gereja saudara belum ada ibadah, lalu bergabung bersama dan mau belajar bersama, it's okay. Saya mengasihi setiap orang yang Tuhan percayakan untuk saya layani melalui ibadah online ini. Dan saya berdoa supaya tidak ada satu pun yang dimuntahkan oleh Tuhan hanya karena tidak dingin tapi panas. Tidak dingin tapi juga tidak panas. Yang Tuhan mau kita dingin atau panas dan tidak suam-suam. Nah saya pelajari di sini, mengapa? Kok kita sudah ke gereja, sudah menjadi orang benar, sudah menjadi orang pilihan, tapi kemudian bisa suam-suam. Yang pertama, kita bisa suam-suam karena kita tidak mengerti panggilan. Makanya ada orang kalau ditanya, kamu terlibat pelayanan dong. Aduh saya bantu-bantu aja. Dia gak merasa seperti Tuhan memanggil dia. Dia merasa seperti dia bantu-bantu. Saya bantu lewat dana saja ya. Saya bantu Tuhan gak butuh bantuan. Tuhan butuh hidup kita yang dipersembahkan 100% buat Tuhan. Apapun yang kita buat Tuhan, itu bukan bantuan kita. Apapun yang kita kerjakan buat Tuhan harus jelas itu panggilan Tuhan. Bantu itu urusan bos. Oh gereja lagi susah ya, saya bantu ya. Oh persoalan gak bisa ya, saya bantu ya. Oh butuh singer, saya bantu ya. No. Tuhan gak butuh kita bantu. Tuhan butuh kita menyadari bahwa kita hamba yang berhutang sama Tuhan. Tuhan sudah buat begitu banyak buat kita. Saudaraku. Kalau kita menyadari ya Tuhan. Dengan apakah aku balas kepada Tuhan? Segala kebaikannya kepadaku. Kecuali hidup ini. Aku persembahkan untuk melayani dia. Sehingga aku dapat berkata ini aku Tuhan, utuslah aku. Kalau kita menyadari kita orang-orang yang dipanggil Tuhan. Mau melewati badai, mau melewati angin ribut, mau melalui masa yang menyakitkan. Kita dengan yakin berkata Tuhan yang memanggil kita. Tidak mungkin dia biarkan saya. Tidak mungkin dia tinggalkan saya. Tidak mungkin dia permalukan saya. Tidak mungkin dia kecewakan saya. Karena dia panggil saya. Dia bertanggung jawab buat hidup saya. Haleluya. Yes. Kenapa kita bisa suam? Karena kita tidak menyadari panggilan. Kita hanya berpikir saya bantu-bantu. Saya hanya melakukan kesibukan. Di dalam keseharian tugas pelayanan yang kedua. Mengapa kita bisa suam-suam kuku? Kita bisa suam-suam kuku karena kita tidak jadi diri sendiri.
Alkitab dengan tegas berkata, tetaplah ada pada keadaanmu ketika Tuhan memanggil engkau. Kita dipanggil Tuhan dengan keberadaan kita. Ada orang yang mungkin bicaranya lebih lembut. It's okay, be yourself. Ada orang yang model saya ngomongnya sembarangan. It's okay, I will be myself. Saudara temukan saya di mimbar. Saudara temukan saya di keseharian, sifat saya sama. Saya tidak merasa mimbar adalah sesuatu yang membuat diri saya harus menjadi orang yang berbeda. No, I will just the same. Buat saya, di gereja inilah mimbar saya. Tapi di keseharian saya, hubungan saya dengan istri saya, hubungan saya dengan anak-anak saya, hubungan saya dengan orang sekitar saya, itulah mimbar saya. Saya nggak perlu jadi orang lain. Oke, sekarang saya mau jadi pendeta. Saya mau khotbah. Oh ya, saya mesti hidup benar. Haleluya. Shalom, glory, glory, maranatha, maranatha. Tapi di keseharian saya berbeda. Orang seperti itu capek, saudara. Orang seperti itu ujung-ujungnya tertekan. Orang-orang seperti itu ujung-ujungnya jenuh. Nah, ini yang saya bilang suam-suam kuku. Kenapa kita suam-suam kuku? Karena kita gak jadi diri sendiri. Folks, we can never please everyone. Saya gak bisa menyenangkan hati semua orang. Saya mengerti ada orang-orang yang bertobat, ada orang-orang yang diselamatkan, ada orang-orang yang menerima Kristus, ada orang-orang yang dikuatkan melalui pelayanan saya. Amin, segala kemuliaan buat Tuhan. Saya bersyukur. Tetapi saya mengerti ada orang-orang yang sangat membenci saya, marah sama saya, tersinggung dengan khotbah saya. What can I do? Saya hanya bisa taat pada Tuhan. Dan Tuhan yang memilih dan memanggil saya, Dia mengerti siapa saya, model saya. Tetapi ini yang saya percaya. Kenapa gak semua orang bisa saya jangkau dengan pelayanan model saya? Karena orang yang tidak bisa saya jangkau dengan pelayanan model saya akan dijangkau Tuhan melalui pelayanan orang lain. Makanya saya akan sangat menghormati hamba-hamba Tuhan lain. Yang mungkin caranya berbeda, yang mungkin doktrinnya berbeda. Tetapi itulah keindahan kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai Musa. Tapi Tuhan juga pakai Harun. Tuhan pakai Abraham. Tuhan juga pakai Yusuf. Tuhan pakai Nuh. Tuhan juga pakai Yesaya, Yeremia. Masing-masing hamba-hamba Tuhan, masing-masing nabi, masing-masing umat pilihan Tuhan dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda. Tapi selama kita jadi diri sendiri dalam urapan tuntunan kuasa Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan hidup kita berarti dan berharga. Folks, if you are tired of playing drama in life, kalau saudara selama ini berusaha menjadi orang lain, sebagai hamba Allah yang mengasihi saudara, saya mau bilang, kembali pada panggilan sebagaimana Tuhan memilih saudara. Be yourself. Saya bersyukur oleh anugerah Tuhan. Tahun ini 37 tahun saya ada dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan yang saya pelajari, ada masa-masanya di awal saya melayani. Saya berusaha menjadi orang yang berbeda. Karena saya pikir model kayak saya begini. Saya tertawa hati-hati di mimbar. Saya tertawa, haleluya. Supaya kelihatan lebih more pastor, ya kan? Lebih more reverend, ya kan? Lebih kelihatan seperti pendeta. Tapi capek. 4-5 tahun pertama dalam pelayanan saya exhausted. Saya berusaha menjadi orang yang saya pikir itulah tipikal classic pastor. Dan di saat seperti itu, saya dengar suara Tuhan yang berbicara.
anakku, I call you as Gilbert. Saya panggil engkau seperti Gilbert. Be yourself. Dan mulai saat itu I am ready. Ada orang yang marah sama saya, ada orang yang maki saya gak akan pernah balas. Karena saya tahu saya gak bisa menyenangkan hati semua orang. Tapi saya akan jadi seperti diri saya sendiri, memberitakan firman dengan cara saya. Ada orang-orang yang diselamatkan bukan karena saya, itu karena Tuhan. Tapi ada orang yang tersinggung, kecewa, marah. Saya hanya serahkan kepada Tuhan karena orang-orang itu akan diselamatkan Tuhan melalui hamba Tuhan dengan gaya yang lain. Itulah pentingnya tubuh Kristus. Amin. Yes. Yang ketiga, mengapa kita bisa suam-suam kuku? Kita bisa suam-suam kuku karena motivasi kita tidak lurus dan tidak tulus. Kita mulai mengandalkan logika. Kita mulai mengandalkan untung rugi. Makanya Tuhan bilang kepada jemaat di Laodikia, engkau pikir kau kaya. Engkau pikir kau punya segala-galanya. Tapi kau miskin, kau buta, kau telanjang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ketika motivasi kita tidak lurus dan tidak tulus, di hadapan Tuhan kita suam-suam kuku. Karena Allah tidak melihat segala yang dilihat oleh manusia. Tuhan melihat hati. Yang setuju katakan, Tuhan melihat hati. Taruh tangan kanan saudara di dada. Ayo semua yang sedang di rumah. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, Tuhan lihat hati saya. Ayo sekali lagi sama-sama bilang, Tuhan lihat hati saya. Amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Karena itu, jangan sampai suam-suam kuku. Mengapa kita bisa suam-suam kuku? Kita bisa suam-suam kuku karena kita tidak sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Makanya Alkitab bilang, barang siapa yang kukasih ya kutegur dan kuhajar. Karena Tuhan bilang, aku mengetuk pintu. Jadi selama ini jemaat Tuhan di Laodikia, mereka pikir mereka melayani Tuhan, tapi Tuhan di luar pintu. Saudaraku, mungkin selama ini kau masih Kristen, kau masih berdoa, masih beribadah. Tapi Yesus tidak di dalam, saudara. Yesus di luar pintu. Artinya semua masing kau yang atur. Kalau kau mau ke gereja, kau ke gereja. Kalau enggak. Kalau kau mau berdoa, berdoa. Kalau kau mau berzina, berzina. Jadi engkau bukan dikendalikan oleh Kristus. Tapi engkau yang mengendalikan. Dan yang seperti ini kata Alkitab, engkau suam-suam kuku. Dan kalau engkau tidak bertobat, aku akan muntahkan engkau. Minggu depan. No, bukan minggu depan. Minggu depan kita merayakan Paskah. Tapi Jumat ini kita sudah masuk dalam Jumat Agung. Saya berdoa, jangan sampai ada di antara kita yang dijumpai Tuhan suam-suam kuku. Biarlah di masa persiapan Prapaskah ini, setiap kita diingatkan Tuhan, saya harus punya langkah yang mantap. Saya harus punya kejelasan sikap. Saya harus mencegah segala pembusukan dalam pikiran, dalam hati, dalam jiwa, dalam mata. Mataku mungkin busuk, suka melihat yang jahat. Telingaku busuk, hanya suka mendengar yang tidak sepantasnya aku dengar. Mulutku busuk, karena aku berbicara seenaknya dan tidak aku kendalikan. Hatiku penuh kebusukan, pikiranku penuh kebusukan. Dan hari ini biar kita berkata, aku mau dingin, aku mau panas, aku mau jalan seturut apa yang Kristus kehendaki. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di haleluya, Yesus ku bangga. Yesus ku bangga padamu, Yesus. Yesus kaulah harta kebanggaanku. Selalu
Haleluya. Haleluya. Mengapa orang benar bisa gagal? Karena betul Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah panggil kita, betul kita jalani hidup sebagai orang benar. Tetapi sayang, kita suam-suam kuku. Hari ini firman Tuhan jelas buat kita. Kalau kamu tidak bertobat dan tetap suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Karena barang siapa yang kukasihi, ya kuhajar dan kutegur. Be yourself. Capek kali hidup ini memainkan peran drama. Lalu hari ini kita bilang, Tuhan aku mau jadi diriku sendiri. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ingat, hidup ini bukan soal jasa kita, tapi hidup ini soal Tuhan yang memilih dan memanggil kita. Karena Dia yang pilih dan panggil kita, Dia yang sempurnakan kita, Dia yang mampukan kita, Dia yang jaga kita, Dia yang bela kita, Dia yang cukupkan segalanya dalam hidup kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ingat, kita bisa suam-suam kuku. Karena kita gak mau ikuti petunjuknya, kita gak mau hidup di dalam aturannya. Kita sibuk dengan perhitungan diri kita sendiri. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Pastikan hari ini kita berkata, Tuhan, minggu-minggu ini minggu yang very special. Karena aku akan mempersiapkan diri untuk Paskah, Jumat Agung, kematian dan kebangkitan Kristus. Aku tidak mau dijumpai sebagai orang-orang yang suam-suam di hadapan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saya ingin didoakan, taruh tangan kanan sudah di dada. Buka hati. Yang kita berdoa, Bapa, hari ini adalah hari yang very special. Kami sedang mempersiapkan diri untuk masuk pada masa Prapaskah dan kemudian Jumat Agung. Dan kemudian puncaknya pada saat kami merayakan Minggu Sorak-sorai kemenangan Paskah, kebangkitan Kristus. Karena itu kami hari ini diingatkan, barang siapa yang dikasihi, kami akan ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Karena Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetok, barang siapa yang membukakan pintu, engkau akan masuk. Dan hari ini kami taruh tangan kanan di dada dan berkata, masuklah dalam hidup kami. Kami tidak mau punya mata yang busuk, telinga yang busuk, mulut yang busuk, hati yang busuk, pikiran yang busuk, dan hidup yang busuk. Tapi kami mau jelas, mantap, dan berjalan dalam kehendak-Mu saja. Lihat siap mereka yang taruh tangan kanan di dada, belas kasihan Tuhan turun. Kami mau membuka hati, sehingga Kristus makan bersama-sama dengan kami. Kami punya hubungan dan kedekatan yang sempurna dengan Tuhan. Karena kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi kalau Kristus hidup dalam kami dan kami dalam Kristus, maka kami tahu segala yang terbaik Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saudaraku, kalau kamu tidak dingin, kamu tidak panas, kata Alkitab, kamu akan dimuntahkan. Pastikan kita hidup melekat pada Kristus. Membuka pintu, Dia masuk, kita duduk sehidangan dengan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit, dengar firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kita doa, Bapa, janji-Mu ya dan amin. Itu kami percaya. Firman-Mu berkata, orang percaya tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman, kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli harga mahal darah Yesus. Darah yang tercurah, tubuh kami lebay Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi, segala serangan kegelapan kami patahkan di dalam nama Yesus. Mujizat-Mu terjadi, tambahkan iman kami, sehingga sesuai dengan iman kami akan jadi pada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Umat mayoritas di bangsa ini tuntun, sertai,
Beri damai sejahtera keselamatan yang sempurna dari sorga. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, tentara, polisi, Panglima TNI, Kapolri, kejaksaan, pengadilan, bahkan anggota DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Tuhan jaga dengan kasih-Mu. Biar takut akan Tuhan selalu ada pada hati pemimpin-pemimpin kami. Jauhkan dari roh rakus, roh pementingan diri sendiri. Tapi biarlah pemimpin-pemimpin kami diberikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga melakukan tanggung jawab sesuai dengan sumpah yang sudah disampaikan pada waktu mereka mulai menjabat.